Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam wa ala Rasulillah amma ba'd. Kembali lagi bersama Ana Sena di serial live Jakarta Mengaji, serial pemula petuah ulama untuk anak muda pada season kedua. Seperti biasa di episode sebelumnya kita lanjutkan bahasan kita dari yang lalu, dari bukunya, dari kitabnya Syekh Muhammad bin Zamil Zainu rahimahullah yang berjudul Ambillah Akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, yang difahami sahabat radhiyallahu anhu, bersama Al-Ustadz Ahmad Bazir hafizahullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum tenang aja, santai. Nggak usah tegang, tenang saya, masya Allah. Tenang. Iya Ustaz. Jadi nggak ada nih Ustaz. Nggak ada, beliau lagi meriang. Lagi meriang ya habis vaksin. Mudah-mudahan Allah berikan gantiin dari kesehatan, masya Allah. Insyaallah. Ya, dan sekarang kita masuk ke episode ke-12 dari kitab tersebut, dan insyaallah nanti akan dijelaskan dan disyarahkan oleh Al-Ustadz Ahmad hafizahullah. Tapi sebelumnya buat teman-teman juga yang mau ikut berpartisipasi untuk menjadi donatur, hadiah giveaway kita bisa banget nih. Entah mau kirim barang atau dihibahkan barangnya atau sekedar pulsa atau yang kecil-kecil aja itu bisa kirim ke bisa di DM aja adminnya Jakarta Mengaji. Jadi nanti insyaallah bisa menjadikan amalan jariah insyaallah. Dan ada juga nih ternyata amalan jariah yang bisa didonasikan oleh teman-teman nih untuk operasionalnya Jakarta Mengaji. Nah, seperti mungkin kamera, handphone atau mic yang nanti akan kita pakai sebagai operasional, yang insya Allah juga menjadi amalan jariah buat teman-teman sekalian dan menjadi penolong di akhirat nanti insya Allah ta'ala. Baik, mungkin langsung saja dari Ustadz untuk mengisi kajiannya. Langsung berarti? Langsung Ustadz. Ini kan sebutin nih. Tadi ya hadiahnya apa aja? Oh iya. Tenang. Nggak kebaca. Soalnya nih wanginya masya Allah nih. Oh masya Allah, iya. Jadi harumnya menggoda bener-bener, ini luar biasa. Jadi setelah Ustadz menjelaskan, nanti akan ada kuis yang akan ditanyakan oleh Ustadz, dan akan ada 5 hadiah hari ini. 6. Ada 6 hadiah hari ini, yaitu Deona. Apa tuh Deona? Deona ini apa sih? Natural potassium deodoran. Jadi ini deodoran yang masya Allah nggak bau. Jadi untuk akhwat bisa banget pakai Deona dan nggak perlu khawatir untuk keluar rumah karena nggak berbau. Ikhwan bisa juga. Ikhwan juga bisa juga Ustaz gitu. Dan nggak berbau masya Allah ini. Jadi dan ini terbuat dari daun tawas, maaf, dari daun tawas. Bukan daun, saya tawas. Dari tawas ya, masya Allah ya. Dari tawas, jadi tinggal semprot di ketiak antum-antum semua, insya Allah tidak berbau. Menghilangkan bau berarti? Iya, nggak akan bau ya. Dan ada Hadromiyah, nasi praktis, nasi mandi dari Hadromiyah Restoran. Kalau kata Derry di rendam doang. Oh, ini tinggal direndam aja Ustaz ya? Tinggal direndam, jadi ngaco tapi Derry. Oh, jadi ini praktis ini. Jadi kalau antum mau bikin nasi mandi dan yang praktis dan bisa banget beli di Hadromiyah Restoran. Dan juga ada apa ini Ustaz ya? Ini dessert taf nih. Dessert taf ini. Cookies. Dessert taf. Enak masya Allah. Iya, dan itu juga bagian dari hadiah nanti untuk kuis. Dan kita juga ada 3 frozen food dari Hikul ID. Tapi untuk Hikul ID ini ada frozen food, jadi kita hanya kirimkan di Jabodetabek saja. Seperti itu. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke materi. Silakan Ustaz, Barakallahu fikum, masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua. Yang kenikmatan-kenikmatan tersebut wajib kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebuah amal saleh, sebuah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ingat ikhwan, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Dan kenikmatan yang luar biasa banyaknya yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya, wajib kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan iman dan amal saleh, dengan amal ketaatan kepada Rabbul Alamin. Bukan sebaliknya, malah amal kedurhakaan, perbuatan dosa, perbuatan kedurhakaan kepada Rabbul Alamin. Na'udzubillah. Maka jadikanlah diri kita termasuk abdan syakura, hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah, baik dengan hati kita, lisan kita, ataupun dengan amal perbuatan kita. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas satu tema yang luar biasa pentingnya, dan insyaallah ta'ala hari ini dan juga minggu depan berarti ini terakhir nih Ustaz, kajian kitab ini ya, karena tinggal bab yang ke-12 nih, sama kemudian yang terakhir nanti kita bahas tentang masalah doa. Masya Allah. Doa mustajab dan sebagainya. Masya Allah. Dan pembahasan tentang hari ini adalah tentang as-sunnah wal bid'ah, tentang sunnah dan juga bid'ah. Sunnah di sini maksudnya bukan sunnah secara hukum fikih ya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa namun merugi, bukan itu maksudnya. Tapi sunnah di sini maksudnya adalah apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini maksudnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, akhlak beliau, fisik beliau, itu sunnah tuh. Jadi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita berupa agama ini, baik perkataan beliau yang beliau sampaikan, ataupun perbuatan beliau, ataupun ketetapan beliau, persetujuan beliau, akhlak beliau, fisik beliau dan sebagainya. Itu disebutkan para ulama tentang masalah sunnah tersebut. Dan para ulama terutama para ulama akidah mengatakan bahwa lawan dari sunnah ini adalah bid'ah. Lawan dari sunnah ini adalah bid'ah. Banyak para ulama akidah yang mengatakan lawan dari sunnah ini adalah bid'ah. Sebagian ulama tidak mengatakan seperti itu, tapi banyak dari ulama akidah mengatakan lawan dari sunnah ini adalah bid'ah. Dan perhatikan ikhwan, jangan antipati dengan kata-kata bid'ah. Betul ya? Banyak kaum muslimin dan muslimat ketika mendengar kata-kata bid'ah ini nih, wah, ini ekstrim nih. Ini keras nih. Ini merasa benar sendiri nih. Bukan, enggak, sama sekali tidak, subhanallah. Sensitif Ustaz ya. Jadi perkataan yang sensitif, betul ya, kata-kata bid'ah ini, subhanallah. Padahal ternyata yang pertama kali mengatakan perkataan bid'ah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas, subhanallah. Perhatikan nih. Bukan kita yang mengatakan, bahkan bukan ulama yang mengatakan pertama kali perkataan bid'ah ini, tapi apa? Siapa yang mengatakannya pertama kali? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau selalu mengulang-ulang dalam khutbatul hajah. Namanya khutbatul hajah. Sebelum beliau memberikan pelajaran, memberikan ilmu kepada Nabi SAW atau memberikan khutbah, beliau selalu memulainya dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Terus sampai panjang luar biasa. Rasulullah membaca 3 ayat. Kemudian di ujungnya amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, Al-Quran.
wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan. Maksudnya diada-adakan maksudnya dalam agama ya di sini ya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan perkara yang diada-adakan maksudnya perkara yang diadakan dalam agama itu disebut bid'ah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat lain wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Dan setiap bid'ah maka itu sebuah kesesatan, dan kesesatan diancam pelakunya oleh Rasulullah SAW oleh Allah Azza wa Jalla dengan api neraka. Jadi yang pertama kali mengatakan perkataan bid'ah ini bukan kita, bukan ulama, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulunya, pemimpinnya para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah ini memang jelas ada dalam agama. Apalagi kalau kita buka kitab-kitab para ulama, pasti para ulama menyebutkan tentang bid'ah ini. Apa itu bid'ah? Apa definisinya seperti apa? Secara bahasa, secara istilah, contoh-contohnya dan lain sebagainya kan gitu. Yes. Ulama menyebutkan tentang masalah tersebut. Jadi jangan antipati dengan kata-kata bid'ah. Betul, Ustaz. Karena kata-kata bid'ah ini adalah bagian dari apa? Bagian dari agama, sebagaimana kata-kata syirik, baik kata-kata tauhid, kata-kata sunnah, ini bagian dari agama. Bagian dari apa? Agama. Bagian dari agama. Tapi itulah yang saya katakan tadi, banyak dari kaum muslimin terutama mungkin di negara kita ini ketika sudah mendengar kata-kata bid'ah ini apalagi kemudian seorang ustadz mulai dengan khutbatul hajah tuh misalnya khutbahnya. Wah, ini ekstrim nih. Ini Wahabi nih, Kenapa macam-macam itu, sebagainya. Ustaz, ya? Apa yang menyebabkan masyarakat berpikir seperti itu ya, Ustaz? Yang pertama, tidak ada ilmunya. Yang pertama ya, hanya ikut-ikutan mungkin dari orang lain. Ketika ditanya apa itu bid'ah, bingung. Ketika ditanya tadi tuh ada kata-kata bid'ah langsung apa, cap Wahabi. Ketika ditanya Wahabi apa nggak tahu, bingung kan gitu. Betul, Ustaz. Betul. Jadi hanya membeu kan gitu, hanya mengikuti orang yang dia dapat. Oh ini berarti seperti ini nih. Nah, ini dan ini kaum muslimin lamanya zaman sekarang, betul ya, jauhnya kaum muslimin dari agama yang benar, menjadikan kaum muslimin tersebut nggak paham apa sih makna bid'ah sesungguhnya. Sangat berbahaya ya ketidaktahuan itu. Iya, itu penting ya ketika seorang berilmu tentang ilmu agamanya. Nah, kita akan bahas tentang masalah bid'ah ini. Jelas tidak mungkin secara detail lah, nggak mungkin secara detail, tapi paling tidak insyaallah taala ketika kita membahas ini mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman bagi diri kita tentang masalah apa itu bid'ah. Apa itu bid'ah? Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bersama bahwa agama Islam ini sudah sempurna. Agama Islam ini sudah apa? Sudah sempurna. Sepakat nggak tuh? Agama Islam ini sempurna. Sepakat, Ustaz. Sepakat ya? Setuju. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah ayat ketiga di tengah-tengah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini nih, ayat ini turun ketika Nabi SAW berkhutbah di Arafah pada saat Hajjatul Wada, haji perpisahan. Iya. Karena setelah haji perpisahan ini, setelah haji wada ini, nggak lama, beberapa bulan setelah itu Rasulullah SAW meninggal. Haji berarti kan bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW meninggal bulan apa? Rabiul Awal, Masya Allah, betul. Rabiul Awal, nggak usah ragu untuk benar. Rabiul Awal, betul. Meninggalnya Rasulullah SAW itu 12 Rabiul Awal. Sepakat ulama masalah itu. Masya Allah. Berarti kan hanya berselang beberapa bulan itu tuh. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di padang Arafah, lagi khutbah Arafah tuh. Di tanggal 9 Dzulhijjah berarti itu. Di hari Arafah turunlah ayat ini nih. Tentang menyebutkan tentang kesempurnaan agama Islam. Al-yawm kata Allah, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Lihat, turunnya ayat ini ketika Nabi SAW khutbah di padang Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah ketika Yaum Arafah, hari Arafah. Bayangkan subhanallah. Ketika turunnya ayat ini, Rasulullah SAW menunjuk ke atas mengatakan, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Saksikanlah apa maksudnya? Saksikanlah seluruh dari ajaran agama engkau ini telah aku sampaikan kepada umat ini. Maka para sahabat mengatakan, bala syahidna Rasulullah. Betul wahai Rasulullah SAW, kami telah bersaksi. Ya Allah, Allahumma syhad. Lihat, nunjuk ke atas mengatakan, ya Allah, tolong saksikanlah.
menunjukkan bahwa agama Islam ini telah sempurna. Perhatikan, ayat ini nggak pernah turun dari kaum-kaum sebelumnya. Oh gitu Ustaz ya? Ayat ini nggak pernah turun. Ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada beberapa orang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya dalam kitabmu, dalam Al-Quran tuh ada satu ayat yang kalau ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat itu menjadi hari Id, hari raya besar." Yahudi berarti baca Quran ya? Baca berarti. Baca betul. Iya. Baca betul. Ada satu ayat dalam kitabmu, berarti kan dia baca Quran tuh. Tapi itulah bedanya hidayah, subhanallah. Ayat apa itu kata Umar Al-Khattab? Dibaca ayat ini nih. Al-Maidah ayat 3. Tentang kesempurnaan sebuah agama, nggak pernah turun. Tidak pernah turun karena kita tahu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, betul ya? Betul, Penutup para nabi dan rasul kan gitu. Betul Ustaz. Sedangkan yang kemarin-kemarin para nabi dan rasul yang terdahulu kan belum ditutup sama Allah, betul ya? Betul. Berubah lagi syariatnya, akidahnya sama, semuanya Islam. Akidahnya sama, semua nabi dan rasul semuanya agamanya Islam, akidahnya tauhid kan gitu. Betul. Tapi syariatnya berbeda-beda, berubah lagi terus tuh kan gitu. Sampai Nabi Muhammad SAW baru ditutup syariat ini nih. Nggak ada lagi nabi setelah Rasul SAW kan gitu. Betul Ustaz. Menunjukkan agama ini telah sempurna. Sesuatu yang telah sempurna nggak butuh tambahan, nggak butuh pengurangan, betul nggak? Betul Ustaz. Jadi Sahih. memang udah nggak ada celah lagi untuk memperbarui Ustaz ya. Jelas, sesuatu yang telah sempurna tuh nggak butuh penambahan, nggak butuh pengurangan, sudah sempurna. Untuk apa lagi ditambah, untuk apa lagi dikurangi? Betul. Itu agama kita tuh ya kan. Sampai-sampai tadi Yahudi mengatakan apa? Satu ayat yang kalau ayat itu turun kepada kami akan jadikan hari turunnya ayat itu menjadi hari raya yang besar. Wah, Masya Allah. Ditambah lagi, Nabi dan Rasul terdahulu itu kan diutus untuk umatnya, untuk kaumnya, tidak kepada seluruh manusia kan gitu, tidak kepada seluruh makhluk bahkan, subhanallah. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, inilah nikmat Allah Azza wa Jalla yang terbesar bagi umat ini di mana Allah telah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka pun tidak lagi membutuhkan agama lain selain agama ini. Juga tidak membutuhkan nabi lain selain nabi mereka, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada kalangan jin dan manusia. Maka perkara yang halal adalah beliau sallallahu alaihi wasallam halalkan dan perkara yang haram adalah beliau sallallahu alaihi wasallam haramkan. Berarti sudah apa? Sudah sempurna jelas, sudah sempurna. Ini poin yang pertama ya kan. Sesuatu yang sudah sempurna, nggak butuh tambahan, nggak butuh pengurangan. Sahih ya? Sahih Ustaz. Sepakat nama masalah ini. Berarti agama Islam ini sudah sempurna, tidak butuh sesuatu tambahan dalam agama ini, tidak butuh pengurangan sesuatu dalam agama ini. Sudah sempurna. Sudah sempurna. Jelas. Ini nuktah yang pertama nih kan. Kemudian yang kedua ikhwan, tentang apa? Syarat diterimanya amal saleh. Apa syarat diterimanya amal saleh? Ikhlas. Ikhlas. Sesuai sunnah. Sesuai dengan contoh Nabi SAW. Ittiba' Rasul, betul ya? Syaratan liqabulil amal. 2 syarat diterimanya amal saleh. Dalam kitab ini 3 syarat. Tambah yang pertama apa? Islam, jelas. Agama Islam, beragama Islam, ikhlas, kemudian apa? Ittiba'ur Rasul. Itu 3 syarat mutlak. 3 syarat yang nggak boleh ada sama sekali penawaran. Dia beragama Islam, dia melakukan itu ikhlas lillahi ta'ala, mengikuti contoh Nabi SAW. Nah, yang ketiga yang kita akan bahas masalah syahid, bahasan kita masalah sunnah dan bid'ah nih. Mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti sampai dalilnya kepada kita. Sahih? Sahih. Sampai dalil kepada kita dong. Betul, Tahu dari betul. mana kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Tahu dari mana kita? Dari dalil-dalil yang ada Ustaz. Dari dalil yang ada jelas, betul ya. Sampai kepada kita. Dari hadis-hadis yang sahih kan gitu, yang disahihkan oleh para ulama, diteliti tentang masalah bagaimana rawinya, bagaimana sanadnya dan lain sebagainya kan gitu. Betul. Sampai kepada kita sehingga kita bisa berwudu, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa umrah, bisa haji, bisa ibadah ketaatan yang lain sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW kepada kita. Rasul mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Itu menunjukkan apa? Bahwa kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla wajib mengikuti, mencontoh apa yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan sunnah Rasul. Itu dinamakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ketika kita beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, tapi kemudian ternyata tidak mengikuti sunnah, betul ya? Tidak ittiba'ur rasul nih, maka jelas amal tersebut akan tertolak. Siapa yang mengatakan itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang amal tersebut tidak pernah kami contohkan, maka amal tersebut pasti akan tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah ada dari kami nih, enggak pernah kami contohkan, enggak pernah kami perintahkan, maka amal tersebut pasti tertolak. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tertolak, maka pasti apa? Pasti tertolak, kan gitu, subhanallah. Nah, ketika seseorang beribadah dalam agama ini dan dia harus mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik masalah akidah, baik masalah ibadah, baik masalah muamalah, baik masalah dakwah, baik masalah akhlak dan lain sebagainya, maka berarti dia harus mengetahui ilmunya, ya kawan. Ini pentingnya seorang muslim dan muslimah berilmu tentang ilmu agama ini. Di antaranya tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seperti apa, kan gitu. Agar berilmu dulu, al ilmu qabla al qawli wal amal, betul. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat, kan gitu. Itu sunnah Rasulullah SAW. Ini nuktah kedua nih, kawan. Ini poin kedua. Setelah poin yang pertama, Islam agama sempurna. Yang kedua, di antara syarat diterimanya amal itu ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnah Rasul SAW. Yang ketiga baru kita masuk ke sini nih, tentang masalah pengertian bid'ah, betul ya? Nah, itu dia. Yang saya katakan tadi, banyak ulama akidah mengatakan antonim, lawan kata dari sunnah ini adalah bid'ah. Ketika kita bahas sunnah, pasti kita akan bahas sebaliknya. Sunnah itu lawan katanya bid'ah, kan itu. Dan sekali lagi saya katakan berkali-kali, jangan antipati dengan kata-kata bid'ah ini. Karena yang mengatakan pertama kali perkataan bid'ah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibahas, antum bisa buka buku-buku para ulama, silahkan, subhanallah. Dibahas oleh para ulama secara panjang lebar, secara detail apa itu bid'ah. Bagaimana pembagian bid'ah dan lain sebagainya, bid'ah dalam masalah akidah, ibadah dan lain sebagainya, dijelaskan detail luar biasa oleh para ulama. Jadi ini pentingnya seseorang wawasannya luas, ilmunya luas tentang masalah tersebut. Jadi jangan ketika ada kata bid'ah terus tuh kayak dia yang benar. Banyak begitu ya? Betul, Ustaz. Jangan seperti itu ya, kawan. Perhatikan nih. Kita menyampaikan ini nggak boleh, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, karena kita sayang kepada umat, betul, kan gitu. Kalau kita tidak sayang kepada umat, ya biarin aja umat begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang Quraisy yang pada saat itu orang-orang Quraisy kita tahu bersama jahiliyah luar biasa, yang paling jahiliyah berbuat kesyirikan. Kalau Rasulullah SAW tidak sayang kepada umat, mau ngapain dakwah capek-capek, kan gitu? Iya. Udah gitu diteror, mau dibunuh, diusir, kan gitu luar biasa. Mau ngapain capek-capek? Maka para ulama mengatakan seseorang yang mendakwahkan sunnah ini sudah menjadi sunnatullah. Orang tersebut pasti akan mendapatkan ujian seperti yang didapatkan Rasulullah SAW, bahkan seperti yang didapatkan oleh para nabi dan rasul. Tapi apa kemudian Rasul hilang ketika dikasih ujian kayak gitu? Enggak, pastinya, Ustaz. Tetap bismillah, kan gitu. Urusan orang mau menerima atau tidak, itu hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah taufik. Kita hanya punya hidayatul bayan wal irsyad, menjelaskan ini yang benar, ini yang salah dengan cara yang baik, jelas. Betul. Dengan akhlak yang baik, dengan adab, dengan lemah lembut, dengan sabar. Orang mau terima alhamdulillah, enggak terima tugas kita selesai, kan gitu. Jangan lupa untuk angkat tangan ke langit, doakan agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada mad'u yang mendengar dakwah kita. Insyaallah, Ustaz. Sekarang kita bahas masalah bid'ah. Apa sih bid'ah itu tuh? Bid'ah secara bahasa, secara lughatan, secara bahasa adalah membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ini bid'ah secara apa? Bahasa ya, Ustaz. Bahasa. Membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Contoh, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-117. Badi'us samawati wal ard. Lihat kata-kata badi'. Badi' itu dari bid'ah, Ustaz. Dari kata-kata bid'ah. Oh, iya. Kan lughah nih secara bahasa, betul ya? Badi'us samawati wal ard apa artinya? Badi'us samawati wal ard, maksudnya apa? Allah Azza wa Jalla pencipta langit dan bumi. Maksudnya apa?
Berarti nggak pernah ada sebelumnya yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Jadi suatu inovasi gitu Ustaz. Nah, betul. Suatu inovasi. Secara lugohnya nih. Betul, lugah nih. Secara lugah Lugahnya. betul sahih. Secara bahasa ya. Suatu inovasi. Badi di ini badi'us samawati wal ard. Allah mencipta. Diartikan di sini kan mencipta, betul ya? Betul. Mencipta langit dan bumi. Maksudnya apa? Nggak ada contoh sebelumnya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu hak Allah azza wa jalla kan gitu. Betul Ustaz. Contoh lain Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 9. Surat 46 ayat ke-9. Qul, katakan ya Muhammad, ma kuntu bid'am minar rusul. Bid'am minar rusul ya. Ma kuntu bid'am min, aku bukanlah yang membuat bid'ah di antara rasul. Maksudnya apa? Inovasi baru maksudnya. Nah, aku bukanlah rasul yang pertama berarti. Oh. Kan bukan. Iya. Ma, ada kata-kata ma nafi di sini. Maksudnya apa? Rasulullah SAW bukan yang pertama kali diutus ke atas muka bumi ini maksudnya. Betul Ustaz. Ada kata-kata ma di situ tadi, ada kata-kata nafi. Lihat, bid'ah berarti tadi apa? Membuat sesuatu yang tanpa ada contoh Sebelumnya. sebelumnya. Itu secara apa? Secara Lugu. bahasa. Secara bahasa. Secara istilah, para ulama mendefinisikan banyak, bahkan berselisih pendapat ulama banyak tentang masalah ini. Dia sebutkan paling tidak 2 atau 3. Yang pertama, definisi yang paling luar biasa bagus disebutkan oleh para ulama yang dibahasakan atau didefinisikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam mendefinisikan bid'ah ini nih. Al-bid'ah, beliau mengatakan ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atin tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Coba artinya. Masya Allah Ustaz. Ya artinya ibarah, suatu istilah. An tariqatin fid din, untuk suatu jalan dalam agama. Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama. Mukhtara'atin, yang dibuat-buat. Yang apa? Yang dibuat-buat. Yang dibuat-buat, ikhtira'. Yang dibuat-buat dalam kurung tanpa dalil. Iya betul. Yang dibuat-buat dalam kurung apa? Tanpa dalil. Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa dalil dalam kurungan. Tudahi syar'iyyah, yang menyerupai syariat. Oh, ada penekanannya lagi Ustaz ya, yang Ada, menyerupai tenang. syariat. Yang menyerupai syariat. Jadi orang melihatnya nih, oh ini syariat nih. Seolah-olah baik Ustaz. Iya, seolah-olah ini benar, kan gitu. Tapi Seolah-olah ini baik. tertolak ya. Ternyata ini sesuatu yang nggak pernah diajarkan, kan gitu. Nggak pernah diajarkan, benar. Ya, saya ulang. Yang namanya bid'ah ibarah an tariqatin fid din mukhtara'atin tudahi syar'iyyah. Tudahi syar'iyyah yang menyerupai syariat. Maksudnya yang menyerupai syariat agama Islam ya. Ada maksudnya. Ada tujuannya. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Yang dimaksudkan ketika menempuhnya untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Oh, Masya Allah. Lengkap nggak? Bagus sekali Ustaz, Masya Allah itu. Lengkap berarti ya. Pengertiannya ya. Makanya para ulama mengatakan pengertian definisi yang diberikan Imam Asy-Syatibi ini lengkap, luar biasa, sangat bagus, luar biasa. Kena dari segala sudut itu. Kena dari segala sudut, subhanallah ya. Subhanallah. Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat dalam kurung tanpa dalil, yang menyerupai syariat atau menyerupai ajaran Islam. Yang dimaksudkan untuk menempuhnya itu tuh adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Ketika seorang menempuhnya itu tuh berarti dia berlebih-lebihan dalam ibadah. Contoh yang paling gampang deh. Ana lagi semangat nih Pak Ustadz nih. Subuh masa 2 rakaat doang. Ana mau 5 rakaat Pak Ustadz. Waduh, itu kesemangatan itu. Kesemangatan itu nih. Pertanyaannya, boleh atau enggak? Nggak boleh tentunya. Emang ada larangannya? Kan Rasulullah SAW salat subuh 2 rakaat Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya. Pertanyaannya, emang ada larangannya? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Larangan Kenapa? nggak ada. Karena pertanyaan itu salah. Saya sering katakan ini masalah ini kan. Dan kita hafalkan mati dalam kepala kita nih. Hukum asal dalam masalah ibadah itu terlarang atau haram. Sampai datang dalil yang membolehkan. Wah, Masya Allah. Berarti ketika masalah ibadah, masalah agama, nanyanya bukan emang ada larangannya, salah. Betul. Emang ada dalilnya. Betul. Emang ada dalil yang bolehkan. Itu harus yang ditanyakan ketika masalah ibadah, masalah agama.
Kalau masalah muamalah, masalah dunia, masalah speaker masjid, masalah TV, masalah motor, mobil, masalah pesawat, ini masalah dunia nih, masalah muamalah nih. Ini terbuka lebar boleh sampai datang dalil yang melarang, kan gitu. Nah, betul. Baru masalah muamalah atau masalah agama, masalah muamalah atau masalah dunia, tanyanya ada larangannya, betul ini. Nah, Kalau tadi sholat subuh 2 rakaat, Anda mau 5 rakaat, emang ada larangannya Pak Ustaz? Sampai kapanpun nyari nggak bakal ketemu. Betul, Ustaz. Betul. Tapi para ulama sepakat nggak ada khilaf tentang masalah ini. Apa itu? Bahwa hukum asal ibadah, hukum asal masalah agama ini terlarang sampai datang dalil yang membolehkan. Catat Berarti baik-baik, masalah, wah. catat baik-baik, masya Allah. Betul, itu harus dicatat Hukum tuh. asal ibadah itu terlarang atau haram sampai datang dalil yang membolehkan. Berarti masalah agama nanyanya ada dalil yang bolehin nggak? Betul. Ada dalilnya kan gitu. Kalau masalah muamalah, masalah dunia itu boleh sampai datang dalil yang melarang. Baru tanya masalah muamalah, masalah dunia ini ada larangannya nggak? Baru benar. Antum mau dagang jengkol, pete, terong, boleh nggak? Kita lihat dulu ada larangannya. Ada larangannya ya? Ternyata Ternyata nggak ada, betul. Yang nggak boleh itu kan ada kezaliman, ada gharar, ada riba, ada penipuan kan gitu ya? Betul, Ustaz. Tapi nggak boleh. Jenisnya nggak disebutkan kecuali sesuatu yang haram kan gitu. Iya. Berdagang sesuatu yang haram nggak boleh. Jengkol haram nggak? Pete haram nggak? Kan nggak, subhanallah. Zaman Nabi ada nggak kan gitu? Enggak ada. Nggak ada. Tapi masalah dunia, masalah muamalah kan gitu. Banyak orang rancu di sini, betul ya? Banyak orang kebalik sebenarnya. Banyak orang rancu di sini ketika kita sebutkan tentang masalah ini nggak boleh, ini nggak ada dalilnya dari Nabi, nggak ada contohnya dari Nabi, nggak ada ajaran Nabi. Emang ada larangannya? Salah pertanyaannya. Nah, iya benar. Apalagi saya katakan tadi itu menyamakan dengan tadi itu speaker masjid, mobil, motor, naik onta aja ente kan gitu. Apa sampai bilang ya udah ente ke Mekah naik onta aja Iya, gitu. ini makanya ini pentingnya ilmu. Ini pentingnya apa? Ilmu, Ustaz. Pentingnya ilmu. Jadi nggak nyambung gitu. Ini namanya qiyas ma'al fariq. Qiyas yang nggak ketemu di situ. Qiyas analogi yang keliru. Ini definisi yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mendefinisikan, ini definisi yang kedua dari makna bid'ah. Ini tidak kalah bagus, masya Allah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan al-bid'ah ma khalafatil kitab was sunnah atau ijma' salafil ummah min al-i'tiqadat wal ibadat. Bid'ah ini adalah keyakinan dan ibadah. Keyakinan dan ibadah yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah atau ijma' kesepakatan salaf. Ini nggak kalah bagus, masya Allah nih. Suatu keyakinan, suatu ibadah yang menyelisihi Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' para ulama terdahulu. Penyelisih bid'ah ada di dalam keyakinan juga ya Ustaz, nggak hanya amalan saja ya. Bid'ah dalam keyakinan itu lebih parah daripada bid'ah dalam amalan. Innalillahi. Bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Mu'tazilah, bid'ahnya Syiah Rafidhah, bid'ahnya Qadariyah, bid'ahnya Jabariyah, bid'ahnya Asy'ariyah, bid'ahnya Maturidiyah, bid'ahnya luar biasa sebanyak-banyak. Itu dalam keyakinan loh, subhanallah. Dan itu lebih berbahaya Ustaz ya. Jelas karena keyakinan. Betul. Khawarij contoh mengatakan orang yang berdosa besar kafir, keluar dari Islam, kekal selama-lamanya kalau mati dalam api neraka. Padahal itu bukan keyakinan yang difahami oleh sahabat Rasulullah SAW kan gitu. Betul Ustaz. Kan gitu, subhanallah. Syiah Rafidhah meyakini adanya imam yang 12 dan lain sebagainya, kan kacau seperti itu. Betul Ustaz. Jadi bid'ah dalam masalah akidah itu lebih berbahaya daripada bid'ah dalam masalah ibadah. Walaupun ibadah ini bahaya kan gitu, bukan nggak bahaya, bahaya luar biasa. Tapi kalau masalah keyakinan, masalah ibadah, masalah akidah itu lebih berbahaya luar biasa. Tadi saya katakan Khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan lain sebagainya itu disebutkan para ulama tentang masalah tersebut. Ringkasnya kata para ulama adalah ini pengertian yang ketiga nih. Pengertian yang ketiga ya. Kalau tadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini yang ketiga para ulama menyebutkan bid'ah secara istilah adalah suatu hal yang baru dalam masalah agama setelah agama ini telah sempurna. Lebih ringkasnya memang ya. Ya, suatu hal yang baru dalam masalah agama setelah agama tersebut sempurna. Setelah agama Islam ini sempurna. Suatu hal yang baru dalam masalah agama. Nih, garis bawah ini dalam masalah agama, bukan masalah dunia, bukan masalah muamalah, itu memang disyariatkan untuk bid'ah terus bahkan.
Secara lughah ya. Secara secara bahasa maksudnya tadi pesawat kan inovasi tadi, betul Inovasi ya? terus ya kita. Iptek, betul ya? Justru itu mempermudah kita untuk beribadah malah Ustaz. Betul, subhanallah kan gitu. Adanya speaker itu memang disyariatkan untuk bid'ah terus. Maksudnya bid'ah di sini lughah ya, secara bahasa. Betul Ustaz. Disyariatkan untuk perbaharui terus kan gitu. Betul. Itu masalah duniawi. Tapi kalau masalah agama, subhanallah nggak ada. Tadi tuh agama Islam ini sudah sempurna, balik lagi tadi tuh. Betul. Agama Islam ini sudah sempurna. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan apa? Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanah. Barang siapa yang melakukan satu bid'ah dan dia menyangka bid'ah ini baik nih, baik. Faqad za'ama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka dia, kata Imam Malik yang ngomong, ya kan bukan saya loh, Imam Malik rahimahullah taala, guru Imam Syafi'i rahimahullah. Maka dia telah menuduh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khianat kepada risalah ini nih. Kenapa? Nggak mungkin dong kalau kita tanya nih, ada satu amalan yang dilakukan oleh masyarakat tersebar nih. Contohlah tahlilan, betul ya? Betul Ustaz. Yang ulama salaf 3 generasi nggak ada. Saya bisa pastikan ini nggak ada. Ulama salaf ya 3 generasi tidak ada sama sekali. Adanya acara tahlilan kematian 7 hari, 40 hari dan sebagainya. Ulama salaf nggak ada sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW melarang tentang masalah tersebut. Kumpul-kumpul di rumah dan sebagainya disebut oleh para ulama itu niyahah. Termasuk dalam kategori apa? Niyahah. Nah perhatikan nih. Kita ambil misal contoh tahlilan. Contoh tentang masalah apa? Tahlilan. Itu masalah dunia atau masalah agama? Agama Ustaz. Agama dong jelas, bukan masalah dunia dong, ya kan? Betul. Dia kan menyangka apalagi kemudian dilakukan secara terus-menerus, dia mengharapkan pahala di situ. Mengharapkan pahala. Kemudian untuk apa? Dirutinkan terus-menerus kalau ada orang meninggal seperti itu, kan gitu. Seperti itu kan? Pertanyaannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu atau tidak tentang ini? Enggak tahu Ustaz. Tahlilan kan enggak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan besar nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui syariat ini atau tidak? Enggak tahu. Nggak tahu. Karena kalau tahu pasti dikasih tahu ke kita enggak sih? Kalau antum bilang nggak tahu, berarti antum merasa lebih pintar daripada Nabi SAW. Ya enggak tentunya Ustaz. Betul loh. Iya makanya Anda enggak ngakuin tahlilan Ustaz. Kan entar dulu sahabat. Kan Rasulullah SAW menunjuk tadi, Allahumma syahad, ya Allah saksikan. Maksudnya apa? Seluruh ajaran agama ini sudah aku apa? Sudah sampaikan kan gitu ya. Sempurna. Nah, betul. satu ada ajaran agama, contoh tahlilan. Dunia atau agama? Insya Allah semua akan jawab agama, nggak mungkin masalah duniawi, kan gitu. Betul. Karena itu ada ibadah tertentu di dalamnya, ritual tertentu dan lain sebagainya, keyakinan tertentu kan gitu. Berarti masalah agama. Tayyib. Kalau masalah agama ini diketahui atau tidak oleh Nabi SAW? Seharusnya diketahui kalau masalah agama ya. Tayyib. Kalau diketahui mana dalilnya? Enggak ada. Kalau nggak diketahui, Anda merasa diri Anda lebih pintar daripada Nabi SAW? Nauzubillah min dzalik. Kan gitu subhanallah. Makanya Imam Malik sampai mengatakan barang siapa yang melakukan satu bid'ah yaraha hasanah, dia menganggapnya bid'ah ini baik kok, betul ya? Faqad za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka dia telah menuduh, baik dia sengaja atau enggak nih, baik dia tahu atau enggak, maka dia telah menuduh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat kepada risalah ini. Kenapa? Karena Allah telah sempurnakan agama ini. Rasul telah katakan Allahumma syahad, saksikan ya Allah, semua ajaran agama sudah aku sampaikan, kan gitu. Betul. Kemudian kita katakan enggak Rasulullah, ini ada yang belum kau sampaikan loh. Kalau kita merasa diri kita lebih tahu, Rasul nggak tahu, ini ada dong. Tapi kalau kita merasa Rasul tahu dong, tayyib, dalilnya apa? Masalah agama tadi nanyanya apa? Dalil yang bolehkan. Ada nggak dalil yang bolehkan? Jawabannya nggak ada. Cari sampai kapanpun insya Allah yakin nggak ada. Kalau dalil yang dhaif yang maudhu ada, silahkan cari. Ada. Tapi berani nggak antum pakai dalil yang maudhu? Yang palsu, yang dhaif, yang lemah kan gitu. Nggak mungkin, mustahil. Nggak mungkin, kan gitu. Masalah ibadah Ustaz. Ini saya ngajak berpikir, betul ya? Coba ngajak berpikir. Kita buka wawasan kita dengan hati yang tenang dulu, jangan tiba-tiba kemudian langsung ngamuk-ngamuk, betul ya? Ada kata-kata bid'ah dan sebagainya. Refresh dulu nih. Bersihkan dulu kepala kita, saya ingin dapatkan kebenaran ya Allah. Tolong hambamu ini ingin dapatkan kebenaran, kan gitu. Allah hambamu ini ingin dapatkan apa? Kebenaran. Doa sama Allah seperti itu kan gitu. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla akan berikan kebenaran bagi diri kita. Nah itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Nah sekarang kita masuk ke buku nih, ke pertanyaan Syekh. Pertanyaan Syekh Muhammad Jamil Zainu
Beliau mengatakan hal fid din bid'ah hasanah. Apakah dalam agama ini ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang baik? Maka beliau mengatakan laisa fid din bid'ah hasanah. Tidak ada dalam agama ini bid'ah yang baik. Dalilnya mana? Ini lihat. Beliau mengatakan dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Lihat. Al-Maidah ayat ketiga. Dalil yang lain Rasulullah SAW bersabda tadi itu yang saya bacakan dalam khutbatul hajjah yang Rasulullah SAW selalu baca. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kata-kata kullu dalam hadis ini bermakna semua. Betul memang dalam Al-Quran ada kata-kata kullu itu bermakna sebagian, betul, sahih. Betul. Tapi kata-kata kullu dalam hadis ini itu bermakna semua. Kenapa? Perhatikan. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap kesesatan diancam pelakunya dari api neraka. Pertanyaan. Mungkinkah kullu yang pertama dengan kullu yang kedua beda? Enggak mungkin beda, Ustaz. Kan dalam satu hadis, betul ya? Satu siyak ini. Menyempurnakan kan kalau betul, kan? Kalimat itu kan. Nah, adakah kesesatan yang di surga? Ya nggak ada, Ustaz. Nggak ada dong, jelas dong. Yang di surga itu pasti yang hak, yang benar. Betul, Mana ada yang batil di surga? Lihat, Rasul mengatakan lanjutannya nih. Kalau orang mengatakan, oh ini kata-kata kullu di sini bukan semua tapi sebagian. Thayyib. Lanjutannya berarti sebagian doang. Wa kullu dhalatin finnar. Sebagian kesesatan itu berarti di neraka. Sebagiannya di mana? Di surga, Ustaz. Berani nggak kita ngomong gitu? Harusnya kan begitu dong. Seharusnya Harus konsisten logika dong, kalau betul emang dong. begitu, Harus konsisten. Saya nggak katakan kata-kata kullu ini harus semua sebagian, betul. Saya tahu tentang masalah sebagian ulama tafsir kata-kata kullu dalam Al-Quran itu ada yang maknanya sebagian, begitu hadis, betul, sahih tentang masalah itu. Tapi dalam hadis ini para ulama mengatakan kullu dalam hadis ini maksudnya adalah semua. Adapun dari perkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, al-bid'ah bid'atan, bid'ah itu terbagi dua, mahmudah wa madhmumah, yang baik dan yang buruk. Di sini bukan maksudnya Imam Syafi'i masalah bid'ah masalah agama, enggak. Tapi yang baik di sini tadi bid'ah masalah duniawi. Bid'ah masalah duniawi tadi tuh pakai speaker dan sebagainya. Baik kalau bid'ah masalah Iya, inovasi terus kan gitu. Ya? Berinovasi terus, membuat sesuatu yang baru terus kan gitu. Betul, Ustaz. Kenapa? Karena dalam riwayat lain Imam Syafi'i mengatakan bid'ah yang baik itu adalah yang sesuai dengan Alkitab was sunnah. Sedangkan bid'ah yang buruk itu yang bertentangan dengan Alkitab was sunnah. Kan gitu, jelas. Bagaimana bisa bid'ah Betul, mendukung sesuai. Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana bisa kemudian yang namanya bid'ah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Iya, kalau yang namanya udah sesuai ya pasti nggak mungkin bid'ah. Nah, makanya para ulama mengatakan, menafsirkan, menjelaskan perkataan Imam Syafi'i ini maksudnya adalah, yang dimaksud Imam Syafi'i bid'ah ada dua ini, yang baik, yang buruk adalah maksudnya dalam masalah duniawi muamalah. Oh, Masya. Yang baik itu maksudnya dalam masalah apa? Muamalah. Yang sayyi ini, yang buruk ini maksudnya dalam masalah agama. Yang sayyi ini, yang buruk ini dalam masalah apa? Agama. Kemudian berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dalalah. Ibnu Umar, lo bayangkan, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggapnya itu baik. Walaupun manusia menganggapnya itu apa? Baik. Kemudian beliau menjelaskan di sini, bertanya, ma hiya bid'ah fid din? Apa itu bid'ah dalam agama yang tadi kita jelaskan? Beliau mengatakan al bid'ah fid din hiya az-ziyadah fihi aw an-nuqsan. Bid'ah dalam agama adalah penambahan atau pengurangan di dalamnya. Lihat, menambah-nambah sesuatu dalam agama yang enggak pernah diajarkan Nabi, atau mengurang-ngurangi sesuatu dalam agama yang ternyata itu sudah diajarkan Nabi. Terutama itu masalah bid'ah. Qala ta'ala munkiran 'alal musyrikin bid'ahum. Allah Azza wa Jalla mengingkari orang-orang musyrikin dari masalah perbuatan bid'ah mereka. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura 21. Maksudnya bid'ah di sini adalah perbuatan baru dari mereka. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam yu'dzan bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak Allah izinkan? Tidak Allah izinkan. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi SAW yang tadi itu, muttafaqun alaih, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang ada dalam masalah agama kami sesuatu yang bukan dari kami, kata Nabi SAW, maka itu pasti akan tertolak. Maka itu pasti akan apa? Itu pasti akan tertolak. Disebutkan oleh beliau tentang masalah ini. Kalau begitu nggak ada yang bisa kita perbaharui yang baik dong Pak Ustadz dalam agama ini. Lanjutannya nih masalah ini. Hal fil Islam sunnatun hasanah?
apakah dalam Islam ini ada sunnah hasanah? Betul ya? Banyak orang salah nih mengartikan ini kan sunnah hasanah, ini kan bid'ah hasanah. Sunnah hasanah, ya berarti bid'ah ada yang hasanah juga dong. Kan gitu? Iya, Ustaz. Ya kalau sunnah hasanah yang jelas ada. Kenapa? Dalilnya jelas tentang masalah ini. Beliau mengatakan, "Na'am fil Islam sunnatun hasanah." Dalam Islam jelas ada sunnah hasanah. Sunnah apa? Sunnah hasanah. Sunnah hasanah. Mana dalilnya? Rawahul Bukhari, hadis Rawahul Bukhari, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha man ba'dahu, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memberikan contoh yang baik dalam agama Islam. Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam agama Islam, maka baginya pahala dan pahala siapa saja yang mengamalkannya. Orang yang mengikutinya tuh dia dapatkan pahala, Masya Allah, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Contoh, karena hadis ini ternyata ada asbabul wurudnya gitu. Di antaranya orang yang ingin sedekah. Ketika orang mau sedekah, tiba-tiba ada seseorang yang langsung kemudian bersedekah. Singkat ceritanya seperti itu. Ada satu orang bersedekah. Ketika orang itu satu kali bersedekah, orang yang lain langsung ikut-ikut sedekah. Masya Allah, iya. Rasul mengatakan hadis ini, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang melakukan dalam Islam ini sunnah hasanah, sunnah yang baik, sunnah hasanah, bukan bid'ah hasanah loh. Sunnah hasanah. Banyak orang mengkiaskan hadis ini dengan berarti ada bid'ah hasanah. Salah. Sedekah ada sunnahnya nggak dari Nabi SAW? Ada, Ustaz. Ada jelas, subhanallah. Beda sama tadi, jauh banget sama masalah tahlilan kan gitu. Betul, Ustaz. Maka ini jelas sesuatu yang analogi yang nggak benar. Itu tentang masalah sunnah. Itu tentang masalah sunnah. Dan yang terakhir, mata yansurul muslimun. Lihat, subhanallah, lihat. Syekh menyebutkan ketika tentang masalah sunnah dan bid'ah, kemudian beliau menyebutkan tentang apa? Kapan kaum muslimin ini menang? Apa nyambungnya? Mungkin kalau bid'ah sudah tidak kita lakukan lagi, itu akan menyebabkan kaum muslimin menang. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, betul, sahih. Masya Allah. Beliau mengatakan, yansurul muslimun idza raja'u ila tatbiqi kitab rabbihim wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin itu akan menang. Kapan itu? Beliau menyebutkan, apabila mereka kembali ketika mengamalkan kitab Rabb mereka, kitabullah, Al-Quran Al-Karim, dan juga sunnah Nabi mereka, sunnah Rasulullah SAW. Lihat, kembali kepada Al-Quran juga sunnah. Wa akhadhu binashri tauhid, mereka mengambil untuk menyebarkan tauhid. Tauhid di mana-mana, tauhid. Dan lihat, ini agama Islam pasti menekankan tentang masalah tauhid ini, ikhwan. Tauhid. Wa hadzaru minasyirk ala ikhtilafi madhahirihi. Kemudian apa? Memperingatkan umat tentang bahaya kesyirikan. Memperingatkan umat tentang bahayanya apa? Kesyirikan. Karena itu memang diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepada seluruh nabi dan rasul, kan gitu. Betul. Mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menyembahnya kepada Allah, menjauhi tauhid, menjauhi kesyirikan, menjauhi sesembahan selain Allah. Ala ikhtilafi madhahirihi, dan dengan dalam berbagai bentuknya. Kesyirikan maksudnya dalam berbagai apa? Bentuknya. Wa a'addu li'a'daihim mastata'u min quwwah. Kemudian beliau mengatakan apa? Dan mereka mempersiapkan kekuatan semampunya untuk menghadapi musuh-musuh. Baik itu kekuatan real, kekuatan fisik, kekuatan misalnya apa, senjata dan lain sebagainya, ataupun kekuatan yang paling penting ini nih, kekuatan iman. Itu yang paling penting, Man. Jelas, kekuatan iman, kekuatan tauhid, ikhwan. Ya, ikhwan. Anda mau tanya sama antum. Orang Arab sama zaman dulu nih ya. Orang Arab jahiliyah nih kemudian masuk Islam. Dengan orang Romawi, mana persenjataan yang lebih zen? Orang Romawi, Ustaz. Lah, orang Romawi ada manjanik, betul ya? Betul. Ada gajah dan sebagainya, wah luar biasa deh. Bahkan mereka negara adidaya kan dua kan, Persia dan Romawi. Betul. Sudah berperang tahun-tahun, luar biasa. Allah Azza wa Jalla takdirkan jatuh Persia dan juga Romawi, subhanallah, di tangan apa? Kaum muslimin ketika zaman Umar bin Khattab, terutama ketika Persia, kan gitu. Masya Allah. Padahal pedangnya hanya bermodalkan pedang mungkin, tameng, kemudian baju besi, yang pedang Arab kan bengkok, betul ya? Betul, Ustaz. Tapi yang jadi masalah bukan senjatanya nih. Iman, tauhid. Ketika tauhid rububiyah menancap dalam hati kita nih. Apa itu tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Kalau Allah Azza wa Jalla mau kehendaki ini hancur semua nih, tentara ini hancur. Kalau tauhid rububiyah sudah mancap kepada seseorang dalam hati seorang, enggak ada yang takutin depan mukanya itu. Betul ya? Betul, Ustaz. Contoh,
Lihat, ini tauhid ya ikhwan. Makanya salah besar orang mengatakan tauhid lagi. Mereka nggak tahu bagaimana agungnya tauhid. Mereka nggak tahu bagaimana besarnya tauhid ya ikhwan, subhanallah. Dan manfaatnya tauhid luar biasa, subhanallah. Makanya ada satu buku bagus luar biasa Ustaz Sufyan Baswedan hafizahullah taala tentang judulnya tauhid sukses negara beres kalau nggak salah. Apa tauhid beres negara sukses, saya lupa, subhanallah. Ini luar biasa tentang masalah tauhidullah. Beliau menyebutkan di antara dalil dalam surat Muhammad ayat ke-7, surat Muhammad ayat ke-7, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah Azza wa Jalla, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, perhatikan ayat ini baik-baik. Surat An-Nur ayat 55. Saya tutup dengan kajiannya dengan ayat ini. Surat An-Nur surah 24 ayat 55. Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat. Allah Azza wa Jalla berjanji, menjanjikan kepada siapa? Dua orang atau dua sifat. Orang yang beriman dan juga orang yang beramal saleh. Sahih? Lihat, perhatikan ayat ini baik-baik, dua nih. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Sering dalam Al-Quran kita dengar ini, iman, amal saleh. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian beramal saleh, apa itu? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Apa janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Ini janji Allah. Kami, kata Allah, akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Perhatikan nih, lihat ya. Allah mengatakan kami menjanjikan orang-orang yang beriman beramal saleh. Iman yang pertama, iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Tauhid bukan? Tauhid. Jelas dong, subhanallah, betul ya? Betul. Amal saleh, imannya sudah ada, tauhidnya bagus, amalnya amal saleh, bukan amal durhaka, bukan amal maksiat, bukan amal kedurhakaan kepada Allah, bukan amal kebid'ahan, bukan amal kesyirikan, betul? Betul, Ustaz. Allah menjanjikan apa? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Jadi yang namanya khilafah, betul ya? Betul. Kemudian kejayaan di atas muka bumi ini, izzah, kemuliaan dari kaum muslimin, itu natijah, hasil yang akan Allah berikan kalau kita sudah beriman, beramal soleh. Allah kasih hasilnya tuh. Jadi bukannya demo kesana kemari atau bagaimana? Ayatnya jelas dong, betul ya? Ente beriman dengan iman yang benar. Rukun iman yang pertama tauhid kepada Allah, betul ya? Betul, iman kepada Allah, tauhid. Iman kepada malaikat dan seterusnya. Amal soleh benar ente, kan gitu ya? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Kami akan berikan kalian berkuasa sebagaimana orang-orang terdahulu apa? Berkuasa. Natijah berarti, betul ya? Hasil yang Allah berikan. Jadi bukan ghayah. Banyak orang menjadikan khilafah itu ghayah, tujuan, kan gitu. Ada, subhanallah, natijah. Lihat, Rasul SAW di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadinya apa? Allah kasih tuh natijahnya, hasilnya tuh. Allah kasih hasilnya nih, hasilnya Masya Allah nih. Mendapatkan kejayaan di atas muka bumi luar biasa. Setengah bahkan 2/3 bumi ini pernah digenggam oleh di tangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Itu kan luar biasa. Perhatikan lanjutan lagi deh. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, dan dia, Allah Azza wa Jalla, benar-benar akan mengokohkan untuk mereka agama yang Allah Azza wa Jalla ridhai. Nah, lihat lanjutannya apa? Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya Allah, subhanallah. Dan Allah Azza wa Jalla akan menukar rasa takut dengan apa? Dengan rasa aman, ketakutan mereka dengan rasa aman. Kapan itu? Lanjutannya, lihat. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ini tauhid. Merah ini. Apa? Garis bawahin tebelin luar biasa. Stabilo merah. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Jelas banget, subhanallah. Ketika mereka tetap beribadah kepadaku, menyembah Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, menjauhkan kesyirikan. Itu modal yang paling besar, ya kawan. Jadi inti dari agama ini adalah tauhid sebenarnya. Nah, seluruh nabi dan rasul tugasnya itu, bayangkan. Hasilnya sih hanya hadiah dari Allah. Hasilnya hadiah yang Allah berikan kepada kita.
Masya Allah. Catat tuh baik-baik. Ketika seseorang mengamalkan sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi SAW dengan benar, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, menghidupkan sunnah, menjauhi kebidahan, menjauhi kemaksiatan, menjauhi perbuatan dosa, beramal saleh, iman dan amal saleh, Allah berikan tuh. Janji Allah berikan. Jangan pernah takut, subhanallah. Tapi kaum muslimin zaman sekarang imannya kacau, amal salehnya juga kacau, betul dong? Betul, Ustaz. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan berikan? Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Lan yasluhal amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluhu. Tidak akan menjadi baik urusan umat ini sampai kita mengikuti yang telah menjadi baik urusan pertama dari umat ini, itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Itu pentingnya masalah tauhid dan kembali kepada apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan pemahaman para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Berarti itu bisa relate Ustaz ya, maksudnya dengan keadaan umat yang sekarang itu dikarenakan mungkin kurangnya tauhid Ustaz ya. Betul, subhanallah. Karena kita lihat di berita hanya di Indonesia kan, betul, bukan hanya di Indonesia, di seluruh penjuru dunia kan gitu. Antum jangan gitu-gitu, subhanallah. Dulu di Mekah itu, di Masjidil Haram itu ada satu perpustakaan yang diklaim itu perpustakaan tersebut yang tadinya itu rumah di mana Nabi SAW itu dilahirkan di rumah itu. Ini Ka'bah, ini rumahnya. Di situ Ka'bah, agak jauh sana, ini rumahnya. Jadikan perpustakaan sama kerajaan Saudi Arabia. Sekarang tapi udah rata, udah nggak ada. Oke. Kenapa diratain? Ini depan Ka'bah, orang harusnya sholat madhab sana, dia madhab sini. Kenapa? Kok ngadep? Madhabnya ke perpustakaan itu karena dia menganggap ini tempat kelahiran Nabi SAW. Maka kemudian orang megang-megang, ada yang sujud ngarah ke situ. Ini depannya Ka'bah loh. Saya nggak tahu negara mana, saya nggak tahu, subhanallah. Ini depannya Ka'bah. Masya Allah. Sampai segitunya ya. Ih, luar biasa, subhanallah. Ada yang musab-musab Ka'bah gitu-gitu ini. Mana dalilnya? Itu karena apa Ustaz? Karena kejahilan jelas, subhanallah. Jauhnya ilmu. Kalau ilmu agamanya tahu, faham tentang masalah ini, nggak mungkin mustahil dia melakukan itu kan gitu. Kecuali memang ada dalilnya, multazam misalnya dalilnya, nyium ajar aswad ada dalilnya, megang rukun yamani memang ada dalilnya kan gitu. Betul. Jelas tuh masalah itu. Kalau usap-usap seluruh Ka'bah semua usap. Ada yang lebih parah, digunting kiswa Ka'bah dimasukin jadi jimat. Sahih ini benar-benar. Padahal kiswa Ka'bah juga baru dijahit kemarin mungkin saya. Jauhnya kaum muslimin dari ilmu yang benar. Jauhnya kaum muslimin dari amal saleh, menjadikan mereka dzalil, hina. Coba di mana-mana sekarang kita nggak bisa apa-apa, kita bisa berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kaum muslimin izzah, mendapatkan izzah, kemuliaan kan gitu. Betul, Ustaz. Jauhnya kaum muslimin dari agama yang benar, menjadikan mereka Allah Azza wa Jalla nggak berikan izzah kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wah, itulah pentingnya untuk menuntut ilmu agama agar agama ini menjadi kuat dan akan terus kuat ya Ustaz ya, insyaallah taala. Nah, karena durasi, kita langsung aja ke segmen berikutnya, tanya jawab nih. Fadol, yang mau bertanya seputar tema yang tadi tentang sunnah dan bid'ah, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di Clubhouse, bisa raise hand, nanti admin akan membuka atau menaikkan ke atas untuk berbicara. Oke. Nah, kalau bisa nanti pertanyaannya sesuai tema, ya Iwa. Jadi biar lanjut kita kan pembelajarannya gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu. Sen, bajuannya bagus banget. Oh, masya Allah, ini dia nih. Iya, Ana hari ini pakai baju dari Maktab. Masya Allah. Ini dari temen Ana juga nih, masya Allah ini. Ini bajunya pas banget, ukurannya L dan Ana juga suka warnanya gelap gini ya. Berapa berat tuh? Ana beratnya Ini bahannya Pakai ditanya berat. Antum berapa nanya berat Ana? Ya, ini Ana berat 85 kalau nggak salah. Ana berat 85 ini L nih. Jangan pakai maju, tuh pakai maju terus sudah. Jangan diajarin Rezi ikut aja, subhanallah. Iya ini. Ini bisa langsung dibeli aja di Maktab. Ada maktab.id. Apa IG-nya tuh? Iya, jadi kalau
ingin punya baju-baju Islam yang ini baju Islam bukan sih? Maksudnya baju Muslim lah, baju yang sopan untuk sholat. Dan antum nggak usah takut kalau sujud ini panjang nih, gitu. Antum kalau sujud juga nggak akan kelihatan. Kenapa ditepuk Sen? Enggak saat itu khilaf saat itu khilaf. Improvisasi. Jadi antum nggak usah takut, ini langsung aja bisa dibeli di maktab.id. Dan juga untuk teman-teman yang di masa pandemi ini ingin menjual emasnya atau ingin menabung emas gitu kan, bingung kan, karena kan beberapa toko-toko antam gitu kan juga pada tutup kan. Jadi antum bingung kalau online itu tidak diperbolehkan ya Ustadz ya, kalau jual beli emas online tidak diperbolehkan, maka ada HF Gold Puzzle. Mereka memiliki solusi buat kalian semua untuk bisa bertransaksi emas dengan cara nanti dari kurir HF Gold akan datang ke kalian semua dan tersedia di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Jogja gitu. Jadi insya Allah antum bisa menjual atau membeli emas secara berkah, halal, dan thayyiban. Bedanya mau beli Baik. yang lain? Pertanyaan. Udah, kita langsung ke pertanyaan. Mana admin? Nggak ada yang tanya? Alhamdulillah, insyaallah. Nggak ada yang tanya, ada yang memberikan statement. Kamu ngajarin Ustaz ya? Iya kayak. Ini dari Kiki _24434. Ustadz, bagaimana hukum mengazankan orang meninggal di dalam kuburan? Nah, ini sunnah atau bid'ah ini Ustadz nih? Sabar, tenang. Yang pertama, ikhwan, syariat azan ini untuk apa? Kita tanya dulu dong, betul ya? Betul. Untuk Syariat apa? azan ini untuk apa? Kan itu syariat azan ini cuman agama Islam yang punya loh, betul ya? Cuman agama Islam yang punya nih, dan ada cerita tersendiri tentang masalah azan ini kan? Untuk apa syariat azan ini? Untuk memanggil orang, betul ya? Untuk memanggil orang untuk datang ke masjid, memberitahu orang telah masuknya waktu sholat, kan gitu ya? Nah, pertanyaannya sekarang, orang yang sudah mati tadi, sudah meninggal, apakah masih diwajibkan sholat atau tidak? Tentu saja tidak. Jelas, gimana sholatnya? Udah meninggal, betul. Selesai berarti kan? Itu yang pertama, dari sudut situ. Sudut yang kedua, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya perkara itu baik, maka pasti Rasul dan para sahabatnya sudah mendahului kita melakukannya. Pertanyaannya sekarang, ada nggak dalil yang tadi masalah agama dong ini? Betul ya? Betul. Enggak ada, tidak dalil yang menunjukkan tentang orang yang meninggal tersebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah azankan, sahabat pernah azankan, kan gitu. Betul. Berarti dari dua sisi ini jelas nggak mungkin, betul ya? Dari sisi orang tadi tuh, orang yang azan itu manfaatnya gunanya untuk memanggil orang agar sholat ke masjid, kan gitu. Memberitahu orang agar sudah masuk waktu sholat supaya mereka sholat, kan gitu ya. Itu termasuk syariat azan, kegunaannya azan. Yang kedua, nggak ada contoh dari Nabi SAW, para sahabat, ketika ada orang meninggal. Zaman Nabi ada orang meninggal nggak kira-kira? Ada pasti. Ada betul ya, syuhada Uhud, betul, kan gitu ya. Ustaz. Ada nggak satu dalil yang sahih dan sarih menunjukkan Nabi SAW dan para sahabatnya mengazankan mayit? Jawabannya nggak ada. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya perkara itu benar, baik, maka pasti para sahabat sudah melalui kita untuk melakukannya. Maka perbuatan tersebut nggak ada ajarannya, tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Dengan kata lain, ajaran tersebut adalah perbuatan yang bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Semoga bisa menjawab ya Kiki _24434. Insya Allah bermanfaat untuk antum. Lanjut. Yang mana admin? Dari Saipul _Bahri 231. Bismillah. Izin bertanya, Ustadz, apakah boleh meyakini kalau si Ustadz itu berkah dan barang-barangnya berkah? Jazakallahu khairan, Ustadz. Naam. Kalau yang dimaksud itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu jelas ada dalilnya. Maka itu jelas ada dalilnya. Kenapa? Keringatnya Nabi SAW berkah, bahkan liurnya Nabi, rayaknya Nabi SAW itu berkah, betul. Karena itu pada diri Nabi SAW itu semuanya berkah. Tapi selain Nabi SAW, pernahkah para sahabat melakukan itu kepada Abu Bakar? Sepanjang yang anda tahu nggak pernah, Ustaz. Pernahkah para sahabat melakukan itu kepada Umar?
Enggak pernah Ustaz. Pernahkah para sahabat melakukan itu kepada Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain? Jawabannya nggak ada. Urusan Ustaz, Jawabannya nggak ada. cucunya. Sama nggak ada, subhanallah. Nggak ada, sama subhanallah. Nggak ada Enggak ada hurufnya. ya Ustaz ya? Jawabannya tidak ada, kecuali kepada Nabi SAW itu benar, subhanallah. Tapi kepada para sahabat yang lain nggak pernah dilakukan. Betul ya? Padahal solehan mana Abu Bakar sama si Fulan tadi? Solehan mana Abu Bakar sama Ana misalnya? Betul, Ya, ini betul. bukan soleh, subhanallah jelas ya. Solehan mana Abu Bakar sama Antum misalnya? Masya Allah, jauh beda Ustaz. Abu Bakar Siddiq, betul, manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul, subhanallah. Tapi nggak pernah para sahabat melakukan itu kepada Abu Bakar, kan gitu. Makanya yang jelas seperti itu tidak disyariatkan. Kalau Nggak ada meminta sama doa Ustaz? Kalau minta doa belas boleh. Boleh Ustaz Yang ya? kemarin kita bahas masalah tawasul. Di antara tawasul yang dimasyru'kan, disyariatkan adalah meminta doanya orang soleh yang masih hidup. Meminta doanya orang soleh yang masih hidup. Kita datang kepada orang soleh ini, dia yakin kita dia orang soleh, kita yakin ya Syekh, ya Ustadz, ya Fulan, ya Kiai, tolong doakan anak saya supaya sembuh. Boleh kita minta doanya, boleh. Yang masih hidup, perhatikan nih. Betul, yang masih hidup ikhwan. Ingat, Minta doanya masih hidup. Walaupun saya tekankan tadi kemarin apa? Ketika kita minta langsung kepada Allah Azza wa Jalla, para ulama mengatakan hadza afdal, ini adalah lebih afdal. afdal ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya dari Ini wanginya nggak hilang-hilang, masya Allah nih. Masya Allah Ustaz, iya ini. Ada kita kehadiran gorengan. Bukan gorengan ini, frozen Dari food nih. frozen food kita goreng Dari apa? dari Hikul. hikul.id. Masya Allah. Insya Allah nanti akan dijadikan hadiah. Jadi Fatur nih kerjaan pakai digoreng, wanginya teman-teman terus bisa nih, merasakan sejam wanginya nih. insya Allah. Kayak ditarik, insya Allah nih. Cabut aja. Baik, lanjut Udah dari mungkin ya? Ada lagi terakhir. Terakhir, Ini Ustaz. request nih. dari Immawati _Alicia _Zahra. Bagaimana tentang membaca surah Yasin setiap hari Jumat sampai dijadikan malam Jumat untuk yasinan? Nah, ini hadisnya ada, sahih. ada Ustaz? Tadi dulu, bukan sahih maksudnya. Hadisnya itu ada, riwayat itu ada. Oh. Dan wallahu taala bisawab, pendapat yang lebih rajih mengatakan bahwa seluruh hadis, seluruh dalil tentang keutamaan surat Yasin itu hadisnya tidak lepas dari dua, dhaif ataupun maudhu, lemah ataupun palsu. Ada yang lemah, ada yang dhaif jiddan, ada yang lemah sekali, ada yang maudhu palsu, ada yang la aslalahu, nggak ada asal usulnya. Oke. Walaupun ada sebagian yang kemudian menghasankan hadis itu, ada, betul, sahih. Kita nggak nafikan masalah itu, sahih. Tapi ana pribadi lebih menguatkan pendapat bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, bahwa jadi tidak bisa diamalkan. Tidak bisa diamalkan. Jadi walaupun hadis doif itu termasuk bid'ah kalau diamalkan Ustaz ya. Walaupun Nah, kalau kita menganggap hadis dhaif, kita menganggap misalnya kita mengikuti ulama yang mendhaifkan hadis itu, atau bahkan kita bisa meneliti hadis tersebut. Apakah hadisnya sahih atau tidak? Kan ada ilmu-ilmu tersendiri masalah ilmu tersebut. Betul, Mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis. Entah kita mengikuti ulama yang mengatakan hadis itu dhaif ataupun maudhu, ataupun kita meneliti sendiri mengatakan enggak, ini kesimpulan ana nih. Kalau kita punya ilmu tentang masalah itu jelas ya. jelas. Ini dhaif nggak benar. Maka ketika kita mengatakan ini nggak boleh diamalkan karena apalagi dirutinkan kan setiap malam Jumat, setiap malam Jumat kan gitu, maka perbuatan tersebut bisa tergolong bid'ah kan gitu. Betul Ustaz. Allah alam bissawab. Allah a'lam bishawab. Kalau kaos mau Nah, mungkin ini ada dari Clubhouse nih Ustaz. Ada mungkin kita kasih kesempatan gimana Ustaz? Lamaan udah. satu. Terakhir satu deh boleh. Terakhir dari Clubhouse boleh, admin? Mohon dibantu. Ada sih cuma. Dikira udah ada si admin sih. Udah. Dan nggak ada admin. Oh, ternyata nggak ada Ustaz. Ayo, kuis berarti. Baik, kita lanjut ke kuis dengan hadiah-hadiah yang tadi disebutkan sebelumnya di awal 6 kajian. berarti nih, 6 ya. Betul, ada 6. Pertama ini dulu nih Ustaz. Deona, cookies nih, diserkaf, Deodoran dari Tawas. masih praktis hadromia, hikulnya 3. Tapi Hikulnya 3. Hikulnya ini Jabodetabek ya. Jabodetabek. 3 dapat Jabodetabek itu biasa susah loh. Tapi kita coba aja. Iya, Bukan daun tawas. Iya, tadi Anda Tawas Ustaz. Kalau daun tuh daun binahong, daun sambiloto tuh daun. Iya. Awal tadi nggak di briefing soalnya. Jadi ini Tawas. Ayo. Nah, kita ini dulu kali ya. Oh, ini dulu nih. Maksudnya- yang makanan dulu nih. Yang kalau yang jawab Jabodetabek dapat ini. Oh, oke. Kalau yang jawab Jadi Jabodetabek jadi dapat jawabnya
jawaban dan asal kota, betul ya? Betul. Kalau Jabodetabek dapat Hikul frozen food ini, masya Allah. Kalau di luar Jabodetabek dapat Bisa Deona. dapat Deona. Nih. Pertanyaan pertama berarti. Yang pertama. Apa definisi bid'ah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Waduh. Saya kan sebutkan ada 3 paling enggak ya? Betul Ustaz. Imam Syatibi, Imam Syatibi, Syekhul Islam sama ringkasannya. Ayo, Apa siapa yang definisi duluan bid'ah menjawab? yang Siapa yang cepat disebutkan yang oleh dapat? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala? Siapa yang cepat, benar, dan dia yang dapat. Cek sih ada sih yang mau Hah? propose. Kamu ada yang resen? Ada. Coba. Bismillah. Assalamualaikum. Suaranya Ahmed. Admin, suaranya kurang jelas. Oh, enggak ada suaranya. Udah naikin belum? Udah naik. Assalamualaikum Kak Isma. Oh di sini. Bentar. Di sini suaranya. Maaf, kita ada gangguan dulu sebentar. Mohon bersabar ikhwah. Ada. Mana itu? Assalamualaikum Kak Isma. Masya Allah. Waalaikumsalam. Mungkin mau menjawab pertanyaannya Kak dari Ustadz Ahmad. Kira-kira definisi bid'ah menurut Ibn Taimiyah rahimahumullah. Definisi bid'ah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah bid'ah adalah keyakinan dan ibadah yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah atau ijma' kesepakatan salaf atau ulama terdahulu. Masya Allah, barakallahu fiki. Masya Di mana Allah. tinggalnya? Untuk tinggal di mana Kak Isma? NTB. Masya Allah. Di NTB. Masya Allah, ini pas Deona. banget untuk Kak Ismas. Oh iya. Untuk deodorannya Deona dari Tawas yang insya Allah bermanfaat untuk Kak Isma. Pertama pertama ya. Wa fiki barakallah. Berarti itu disuruh di ini ya? Disuruh di apa? Di ini, di screenshot ya? Iya, di screenshot. Yang untuk Kaisma, untuk tolong di screenshot clubhouse-nya, nanti DM ke Ahmed nama dan alamat. Untuk Kak Isma tolong di screenshot clubhouse-nya dan di DM nama dan alamat ke admin. Nanti akan dikirimkan segera oleh Bang Deon. Itu yang pertama. Yang kedua berarti? Yang kedua Ustaz, Yang kedua antara Hikul atau antara Hikul Disertaf. atau ya disertaf. ini apa nih? Clubhouse atau Instagram? Instagram berarti yang pindah kita ke Instagram. Indah kita ke Instagram. Pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan enak? Hah? Apa Ustaz ya? Apa? Dalil nggak boleh bid'ah. Perlu. Apa definisi bid'ah secara bahasa? Wah, pertanyaannya mungkin bisa Anda ulang. Apa definisi bid'ah secara bahasa nih, ikhwah? Ayo yang di Instagram. Ya mungkin agak delay ya kalau di Instagram ya, tapi nggak apa-apa. Anda sama Ustadz insya Allah sabar menunggu. Masya Allah. Ada? Ada? Surabaya. Oh ini ada nih Ustadz. Dari Nafwa Abaya, membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kepada Nafwa Abaya. Di mana tinggalnya? Mungkin bisa disebutkan di mana tinggalnya Kak Nafwa? Hadiahnya apa kalau di Jabodetabek? Kalau Jabodetabek hadiahnya Hikul. Bogor atau? Bogor. Oh, bisa. Bogor bisa. Berarti dapat frozen food Kak Hikul. Nafwa dapat frozen food Hikul. Tapi itu enak kayaknya. Wah ini masya Allah. Frozen food Ini langsung dari dapat Hikul. 3 admin ya? Enggak, satu dong. Satu aja ya? Satu. Oh, iya. Sabar antum. Satu. Maaf, Cepet-cepet Kak Nafwa, selesai. iya. Sabar, Masya Allah. Dapat satu frozen food dari hikul.id, masya Allah. Nah, kita berarti pindah ke Clubhouse lagi. Pindah ke clubhouse lagi, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan tadi Anda sebutkan kan? Kaidah tentang masalah
ibadah. Betul ya? Betul. Hukum asal ibadah apa? Sampaikan gitu. Silakan. Ya, silakan. Tadi yang duluan Kak Aziz A boleh menjawab pertanyaan Ustadz, yaitu apa asal hukum ibadah? Lah, bukan itu. Hukum asal adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Apa? Hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sedangkan hukum asal muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya. Barakallahu fiikum, masyaallah. Ini jawabannya benar. Bukan hukum asal ibadah antum nanya ini. Paham insyaallah, barakallahu. Di mana tinggalnya antum? Wah, saya di Jatim, Jawa Timur. Masya Allah, berarti dapat ini nih. Ini bisa disertaf, dikirim bisa kan? Disertaf bisa ya? Cookies disertaf nanti insya Allah Bisa, dikirim. Masya Allah. Antum mendapatkan Barakallahu cookies. fikum. Disertaf. Jazakumullah khair. Jazakallah khair Kak Aziz. Sena. Kita Oke, lanjut Ustaz. lanjut ke IG lagi berarti. Kita lanjut ke IG untuk hadiah Hadromiyah. Hadromiyah atau Hikul? Dua-duanya Ustaz. Kalau misalnya Jabodetabek, Hikul. Kalau ini kan bisa dikirim. Iya, ini bisa di luar Jabodetabek kalau yang ini kan. Iya, Hadromiyah atau Hikul. Kalau Jabodetabek ini, keluar Jabodetabek itu. Betul, ikhwah. Antum lagi kurang air atau gimana sih? Uang ini memang mau ini jadi menjadikan nggak fokus, betul ya? Iya, betul. Bertanya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan. Apa ya pertanyaannya? Tadi Anda katakan bahwa ketika zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, orang Yahudi pernah datang ke Amirul Mukminin kemudian mengatakan kalau ada satu ayat itu turun kepada kami akan jadikan ayat itu sebagai hari Id besar, hari raya. Nah, surat apa ayat berapa tuh? Masya Allah. Surat apa ayat berapa? Gampang Masya Allah. Insya Allah mudah Ustaz. Ana ingat itu. Jangan dong, ketahuan. Nah ini ada nih admin Alpian _ TP atas admin. Alpian yang duluan kayaknya. Oh, apa? Nggak apa-apa. Siapa namanya? Nah, Alpian _ TP Al-Maidah ayat 3. Apakah benar Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Anda maaf Akhi Alpian, tinggalnya di mana Akhi? Mungkin bisa Jakarta kayaknya. Mungkin di Jakarta kali Ustaz ya. Kita Anda juga nggak tahu dia ngomong yang mana. bener Ustaz. Gimana admin? Oh Masya Allah, berarti 2 kali ya Alpian ini menang. Oke, udah dijawab? Di Jakarta deh. Mana? Oh, alhamdulillah di Jakarta. Baik, Alfian akan mendapatkan haikul.id frozen food dan akan nanti dikirimkan oleh admin Jakarta Mengaji. Haikul apa hikul sih? Haikul. Khilaf ini Ustaz antara para audiens di sini nih. Ada yang bilang haikul, ada yang bilang hikul. Ada khilaf berarti ya, Ada insyaallah. khilaf di sini sebenarnya. Tanyain aja di Instagram ya. Gitu. Iya. Bacanya gimana? Masuk aja ke Instagram haikul atau hikul, tanya. Kak, ini bacanya apa? Insyaallah. Berarti tinggal 2 ya? Hikul 1 sama Berarti tinggal 2, hikul 1 sama Nasi nasi praktis, praktis Hadromiyah. mandi Hadromiyah. 1. Hadromiyah. Hadromiyah. Kalau di Jakarta dapat yang mana, San? Kalau Jakarta dapat haikul. Kalau di Bogor? Haikul. Jabodetabek haikul. Masyaallah, masyaallah. Pertanyaan. Tuh, lagi lihat apa pertanyaan enaknya. Apa perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Tadi Anda sebutkan ya, masalah bid'ah tadi. Apa perkataan Abdullah bin Umar tentang masalah bid'ah?
Bid'ah Apa hasanah. perkataan? Nyambungnya masalah bid'ah hasanah maksudnya nih. Mau Clubhouse apa Instagram? Kita jawab Clubhouse dulu Ustaz ya. Boleh. Silakan Kak Rufi Revandra. Tafadhol. Itu belum dinaikkan ke atas admin. Udah link. Halo Kak Rufi, mungkin bisa setujui invitation dari adminnya Jakarta Mengaji agar bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Nggak ada? Atau mungkin kita ke Instagram aja. Karena di Instagram sudah ada yang jawab nih dari Dedi 1512. Apa jawab? Semua bid'ah sesat meskipun bid'ah itu baik. Meskipun bid'ah itu baik. Enggak, kurang tepat. Kurang tepat. Sayang sekali Mas Dedi 1512. Kita ke Instagram aja. Masya Allah, ini kita sudah tersambung oleh Kak Rufi. Assalamualaikum Kak Rufi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol untuk jawabannya Kak. Untuk jawabannya Cari dulu Bang ya, dulu catatan. bid'ah hasanah merupakan masalah dalam agama. La, perkataan Abdullah bin Umar tentang bid'ah hasanah, apa kata beliau? Perkataan beliau Kak. Jawaban dari pertanyaan Ustaz Ahmad tadi, perkataan Abdullah bin Umar mengenai bid'ah hasanah itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lagi Kak Rufi? Bid'ah hasanah itu tidak ada dalam syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, bukan itu. Perkataan Abdullah bin Umar apa tuh? Tadi kan ada bacakan tentang perkataan Abdullah bin Umar yang nyambung tentang masalah orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah. Kata Abdullah bin Umar, ini gitu. Apa perkataan Abdullah bin Umar? Nggak tahu? Pas betul ya? Mungkin pas sayang sekali Kak Rufi. Barakallahu fiik. Kita balik ke IG kali. Mungkin kita terima kasih jazakallahu khair Kak Rufi yang sudah meluangkan waktunya untuk menjawab. Namun sayang sekali kurang tepat ya Ustaz ya. Nah, Mungkin kita balik ke IG dari Sandi_Sutiono. Setiap bid'ah itu sesat dan orang lain menganggapnya kebaikan. Perkataan Abdullah bin Umar. dan walaupun bukan dan dong. Ya seharusnya walaupun Kullu Ustaz ya. bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggapnya Nah, itu baik. itu di bawahnya tuh Ustaz. Dari Nur_Roslini.arash. Bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggap itu baik. Nah, yang mana tuh? Yang atas apa yang bawah tuh? Kalau yang atas itu kan pakai dan Ustaz. Saya yang bawah berarti ya. Masya Allah. Berarti tadi ya. Ya berarti dari Nur_Roslini.arash mungkin bisa diberitahu asalnya, domisilinya agar kami bisa menentukan hadiah apa yang didapat. Terus. NO. Dan mungkin sambil menunggu dari domisili, pertanyaan nomor yang terakhir kali. yang terakhir kali Ustaz ya. Nah, pertanyaan terakhir. Tapi penunggu dulu di Tapi yang jadi masalah kalau ini bukan Jabodetabek nih. Yang terakhir bukan Jabodetabek lagi, gimana? Nah iya makanya. Iva aja Iva. Iva berarti. Hah? Ada Tuh. Akmin untuk jawab domisilinya? Belum ada ya. Belum jawab deh. Belum ada ya. Tapi pertanyaan terakhir itu yang keenam pokoknya. Pokoknya kalau dia tadi di luar Jabodetabek berarti dapat itu karena si praktis. Betul. Kalau di Jabodetabek dapat hikul. Sahih? Sahih Ustaz. Nah, pertanyaan terakhir nih. Sebutkan perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Tadi kan anda bahas ya.
Perkataan Imam Malik rahimahullahu taala tentang berkaitan tentang masalah bid'ah hasanah, nih, betul ya? Perkataan Imam Malik berkaitan tentang masalah bid'ah hasanah. Ikhwah, silakan yang mau menjawab, entah itu di Instagram atau di Clubhouse, silakan. Belum ada nih Ustaz. Kayaknya pertanyaan antum yang ini agak sulit nih Ustaz. Belum ada? Oh, nah ini baru keluar nih. Apa? Yang mana Akhmin? Yang paling awal yang mana ini? Semua bid'ah. Siapa yang pertama? Ini kali Saipul underscore Bahri 231. Jadi bingung Akhmin nih. Nah, ini yang Kafi Zari. Ini yang pertama ya, Kahfi Zari ya. Baik, dari Kahfi Zari. Siapa yang membuat bid'ah berarti dia telah menuduh Nabi khianat. Kurang pas. Sayang sekali Kak Kahfi, jawaban Anda kurang tepat. Nah, nih dari Nabila Mudi. Siapa itu? Kenal nih. Kayak kenal tuh. Kenal Ustaz ya? Wah, KKN nih. Apa katanya? Pelaku bid'ah berarti menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhianat pada agama. Aduh, salah kacau. Kurang tepat, sayang sekali Kak Nabila Mudi. Malu aja nih, aduh. Malu suaminya. Aduh. Perkataan Imam Malik, perkataan berarti nggak boleh fima makna, kecuali anak katakan fima maknanya. Nah, perkataannya ikhwah, bukan maknanya, perkataannya. Dari Goldis underscore Almond. Barang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam dan menganggapnya baik, maka dia telah menganggap Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Ini karena Allah telah berfirman Ya salam. pada hari ini. Perkataan Imam Malik tadi. Oh, Itu penjelasannya. oke. Betul, Masya Allah. Masya Allah, dari Goldis underscore Almond. Bisa diinfokan. Yang tadi belum juga jawab tuh. Antum Dari mana? berdomisili di mana? Berarti itu ya. Oh, berarti Yang tadi. Masih praktis. dapat Ini yang Goldis mana nih? Tadi Goldis bukan udah belum ya? Jakarta sih kalau nggak salah. Yang barusan nggak ada kan maksudnya Goldis kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Yang Goldis tadi bisa diinfokan untuk domisilinya? Jakarta. Jakarta, Masya Allah. Pas banget, Masya Allah. Pas, Masya Allah. Antum Hikul ya? mendapatkan Hikul frozen food. Masya Allah. Tinggal goreng, makan, dan nikmati. Udah bilang aja makan enak di rumah. Baik. Ini Nabila Mudi. Itu berarti ya sudah selesai berarti semuanya, alhamdulillah. Sudah selesai, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik, dan Mudah-mudahan waktu Allah telah. Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Amin, ya Allah. Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan hidayah taufik Amin, untuk ya Allah. meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan. Amin. Ya Allah. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah taala minggu depan pertemuan terakhir berarti masalah doa mustajab. Insyaallah. Wallah, Insyaallah dengan akhir diri. Kamu bisa jadi akhi Dery, akhi Sena, akhi Rezi, insyaallah.